Terus uang itu digunakan untuk pribadinya untuk apa? Tidak ada untuk pribadi, tapi ini tentang Kakak yang lain itu apa? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polresta Bandar Lampung amankan penipu ratusan mahasiswa FKIP Universitas Lampung. Polresta Bandar Lampung mengamankan Ahmad Tohamudin, pelaku penipuan ratusan mahasiswa FKIP Universitas Lampung yang dijanjikan berangkat KKL alias kuliah kerja lapangan ke luar provinsi. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto mengatakan pihaknya mengamankan pelaku penipuan mahasiswa di kota Tapis Berseri. Pelaku penipuan tersebut yang menjanjikan para korban mahasiswa study tour ke luar Provinsi Lampung, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Tersangka Ahmad merupakan Direktur Pelaksana PT Alsaki Jaya Pratama yang bergerak dalam usaha tour and travel, di mana ada ratusan mahasiswa yang ditipu oleh tersangka. Tersangka pun dihadirkan dalam tindak pidana penipuan tersebut dengan menggunakan kaos berwarna orange. pasti Fahren. Bagian motor-motor yang itu lain. Sekarang katanya tanya dia. Mahasiswa ada apa? Pasti Fahren. Kenapa kamu apa tersebut? Bang, nama kita siapa? Saya pernah ceritanya kok kan ada di Pak, gimana sih Pak caranya? Modus kemana? Saya tidak ada modus apa, tapi mereka sudah melakukan pembayaran karena saya mengalami beberapa kerugian di studi yang lain. Jadi Ya Tribuners, berikut kita saksikan expose yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam mengungkap kasus penipuan study tour di mana mahasiswa FKIP Universitas Lampung menjadi korban. Saya pakai pribadi juga nggak? bersama dengan Mas. Nggak ada perantara masuk memang. Apa kemarin Ya, berapa siswa? nama Kasih tahu nggak? Ada yang kasih tahu nggak? Kawan-kawan mundur ya. Kasihan Bang Roland ini masuk kan. Tutup semua. Nanti saya lihat. Boleh, saya mati mikrofon. Masih Fahren. Oke, Twitter. Masih Fahren. Bagian motor-motor yang itu lain. Sekarang katanya tanya dia. Mahasiswa ada apa? Masih Fahren. Kenapa kamu apa tersebut? Bang, nama kita siapa? Saya pernah ceritanya kok kan ada di Pak, gimana sih Pak caranya? Modus kemana? Saya tidak ada modus apa, tapi mereka sudah melakukan pembayaran karena saya mengalami beberapa kerugian di studi yang lain, jadi uang tersebut dipakai kemudian karena dari saya kan harus jalan dengan SMA yang lain,
tapi karena ada pembatasan tidak boleh jalan, ada usaha yang beberapa bandar yang jadi karena saya untuk menutup kejadian tersebut tidak dibuat. Dan saya sebelumnya sudah lakukan sebelum kejadian tersebut dengan pihak dekan dengan Pak Kapolri bahwa ada masalah tersebut, tapi dari pihak kampus tidak ada respon. Dan pada malam itu bis yang saya sewa itu bis Kensa tersebut telah datang. Nah, padahal dana talangannya sudah ada pada saat itu, sudah dibantu. Tapi karena masih sudah marah dan sekarang mereka tidak mau berangkat. Saya belum berangkat. Mereka tidak mau berangkat lagi. Jadi maksud kamu dari mana? Jadi berapa total uang yang sudah saya terima itu 305 dan beberapa uangnya sudah saya masukkan ke DP hotel dan bis. Iya, sisanya kemana duitnya? Udah semuanya di DP apa? Belum. Masih ada dengan mahasiswa dan lain. Korban dari Yang sama ya? Sini loh, penuh. Sekali lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat 1 November tahun 2024, untuk Satreskrim Polres Lampung melaksanakan kegiatan press release terkait dengan 4 kasus penipuan dan penggelapan terhadap mahasiswa sebanyak 106 orang terkait dengan kegiatan studi tour wisata dan akademik. Jadi yang bersangkutan ini tersangka untuk dasar laporan polisi LPP nomor 1579 tahun 2024 tanggal 30 Oktober tahun 2024 untuk korban 106 orang mahasiswa untuk tersangka atas inisial AT. Jadi untuk kronologis pada bulan Juni tahun 2024 Fakultas FKIP Unila ada program kuliah kerja lapangan selama 10 hari dengan tujuan akademik dan wisata ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali yang jadwal keberangkatan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 jam 19.00 waktu Indonesia Barat berangkat dari kampus FKP Unila. Karena tersangka ini biasa menjadi pihak ketiga untuk studi tour entah itu di SMA atau di perkuliahan yang bersangkutan menghadap ke Kapolri mengajukan rencana kegiatan dan Kapolri mengiyakan. Jadi satu orang ini dipungut kegiatan tersebut 4.200.000, di mana jumlah daripada kerugiannya itu sekitar 400 juta sekian. Jadi pada saat tanggal 29 Oktober itu ketika mahasiswa akan berangkat ke KKL, jadi bisnya tidak mau datang karena tidak dilunasi, hanya dibayar sebagian oleh yang bersangkutan. Lalu mahasiswa mendapatkan info juga seperti hotel yang di Bali, di Bandung itu pun hanya dibayar 10% dari total keseluruhan. Dan informasinya yang bersangkutan ini digunakan untuk keperluan pribadinya dia, untuk menanggulangi keperluan kerjaan dia sebelumnya. Ada KKL lain di sekolah, di SMA atau di perkuliahan lain, tunggakan dia tutupi. Jadi dia ibaratkan kebakaran jenggot. Karena apa? Karena yang bersangkutan ada surat edaran dari Kepala Dinas Provinsi Pendidikan, jadi tidak boleh SMA itu melaksanakan studi tour, jadi batal. Sehingga terbengkalai semua, mengakibatkan mahasiswa tidak jadi berangkat. Untuk yang bersangkutan memang kerjanya memang biasa di sebagai pihak ketiga untuk kegiatan kakak studi tour akademik ataupun wisata. Baik, itu saja. Terkait dengan total tadi kan 400 sekian ya, yang sudah dibayarkan oleh tersangka ini ke pihak hotel maupun bus itu ada berapa? Masih 66 juta. Masih 66 juta terdiri dari DP bis dan DP daripada hotel. Sedangkan dari pihak kampus sudah lunas ya? Sudah. Saya buat menalang tunggakan itu sama Dewa. Untuk kepentingan pribadi menalangi tunggakan kebutuhan. Terus untuk pelaku ini, Bang, apakah dia sendiri atau apa ada keterlibatan pihak lain kampus perusahaan? Untuk yang bersangkutan tidak ada PT, jadi personal.
Untuk sementara tidak. Bang, sebelumnya kan di UNER juga ada tuh yang jurusan Pindas. Apakah ada keterlibatan dengan Oh, tidak ada kesetaraan. beda ya, Bang? Nah, tidak beda. Karena yang bersangkutan ini ketika tahu ada kegiatan KKL, jadi beliau langsung ada Pak Prodi, ada Regiat yang seperti ini, dia mau minta untuk menjadi pihak ketiga di-OK-kan karena luar biasa, tapi yang terjadi seperti sekarang. Bang, izin Bang. Selain pihak kampus yang bersangkutan itu ada pihak satuan lembaga pendidikan lain yang dirugikan nggak Bang? Tidak ada. Tidak ada. Berarti laporan Kenapa saya bilang tidak ada? Karena ketika tidak berangkat yang bersangkutan ada di TKP, dibawa sungguh-sungguh ke Polres Lampung, otomatis kalau misalkan ada keterkaitan dengan pihak lain pasti dia bicara. bukan maksudnya Korban lain Unila gitu Bang. Unila. Untuk sementara masih Unila. Pasal Ancamannya fatal. pasal 32 pasal 8 dan 7. Itu masih. Ini bukti terlambat. Ini brosur. proposalnya itu. Ini transport. Koran. Mantap. Tanya dikit Bang, boleh Bang? Mantap menyala. Emang biasa kerjanya Unila ya? Selain Unila apa saja? Kerja Revo. Terus uang itu digunakan untuk pribadinya untuk apa? Tidak ada untuk kembali, tapi kegiatan KKL yang lain. KKL yang lain itu apa? Ada proyek yang lain yang saya tangani dan mengalami beberapa proyek saya masuk selama kegiatan tersebut. Kalau Rusi kenapa masih mau melakukan? Sudah terkontak ini. Yang udah dari lama kerjasama mau nilai. Jurusan lain itu jurusan apa, Bang? Ada beberapa jurusan seperti jurusan pendidikan sejarah bahasa Indonesia kemudian membawa rektorat kemudian bahasa Kalau fakultas, kalau yang prodi penjas itu termasuk nggak, Bang? itu saya tidak. Bang, pemilik itu ini ya? Iya. Yang mau muntah-muntah, ada juga silakan makan ini. Mulai dari ekspos ini. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penipuan study tour yang menimpa mahasiswa di Lampung, kita akan berbincang bersama reporter Tribun Lampung Yani Bayu Saputra yang sudah hadir dalam ekspose yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung. Halo, selamat sore rekan Bayu. Selamat siang menjelang sore rekan Mutiara.
Ya, Bayu, bisa dijelaskan mengenai hasil expose yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian di Lampung? Iya, benar ada bahwasannya pada baru saja kita menggelar expose yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprianto, yang mana pada expose kali ini pelaku yang dihadirkan yakni pelaku tindak pidana penipuan terhadap ratusan mahasiswa, yang mana ada sekitar 106 mahasiswa FKIP Unila ditipu untuk melakukan kreditur, namun kenyataannya tidak terjadi, dan setiap orang mengenai biaya 4,2 juta hingga total 4,5 juta yang produksi pangan. Untuk proses produksi pangan juga memenuhi standar keamanan. Sudah sebelum dijual sudah sebar. Halo teman bicara. Namun bakteri Bacillus ini itu ada di produk makanan kita dalam keadaan bagus. Ya, itu. Produsen dari makanan ini sebenarnya. Halo rekan Bayu, apakah suara saya sudah terdengar kembali? Ya, Bayu, ini kan tadi berdasarkan expose ada satu tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Apakah ini dari pihak kepolisian mencurigai adanya tersangka lainnya dalam kasus kali ini? Oke, ada bisa sampaikan bahwasannya berdasarkan keterangan dari Bapak Kompol Muhammad Hendrik, untuk pelaku sampai saat ini baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun pihak kepolisian akan tetap melakukan penyelidikan untuk mengungkap tindak pidana penipuan tersebut. Itu kemudian. Baik, dalam expose kali ini bukti apa yang dihadirkan oleh pihak kepolisian, Bayu? Jadi bukti yang dihadirkan tadi ada berkas-berkas yang ditampilkan oleh pihak Polresta Bandar Lampung, dan termasuk tersangka tersebut dihadirkan juga dengan menggunakan pakaian oranye. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Bayu Saputra yang menyaksikan secara langsung expose yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus penipuan studi tour mahasiswa Universitas Lampung. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penipuan studi tour yang korbannya adalah mahasiswa FKIP Universitas Lampung, kita sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Poin pertama, Polresta Bandar Lampung gelar expose kasus penipuan studi tour mahasiswa FKIP Unila pada Jumat 1 November 2024. Selanjutnya, Polresta Bandar Lampung mengamankan Ahmad Tohamudin, pelaku penipuan ratusan mahasiswa FKIP Unila yang dijanjikan berangkat KKL alias kuliah kerja lapangan ke luar provinsi. Poin ketiga, pelaku penipuan tersebut yang menjanjikan para korban mahasiswa studi tour keluar Provinsi Lampung, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Tersangka Ahmad merupakan Direktur Pelaksana PT Alsaki Jaya Pratama yang bergerak dalam usaha tour and travel. Selanjutnya, mahasiswa FKIP Unila yang menjadi korban penipuan tersebut berjumlah 106 orang dengan kerugian mencapai 445 juta rupiah.
Ya, Tribuners, terkait dengan ekspose kasus penipuan yang menimpa mahasiswa dan mahasiswi di FKIP Universitas Lampung, kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yakni Bang Zaiduddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya Bang Zai, hari ini pihak Polresta Bandar Lampung kan mengungkap kasus terkait kasus penipuan ini berkedok study tour yang dimana korbannya adalah mahasiswa dan mahasiswi FKIP Universitas Lampung. Bang Zai, sebenarnya kalau untuk kasus penipuan dengan modus operandi seperti study tour ini, apakah hal yang umum di Lampung dan mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi belum Bang kalau untuk di Lampung sendiri? Kalau di Indonesia ya itu memang banyak, tapi kalau di Lampung kan memang baru kita dengar ya, kita dengar akhir-akhir ini ya, kemarin kebetulan. Nah ini memang jadi salah satu modus tersendiri bagi pelaku tindak pidana penipuan penggelapan ya. Jadi menggunakan, ada yang memang oknum dari travelnya sendiri yang menggelapkan, artinya itu tidak dipakai atau disalahgunakan. Ada yang memang makanya perlu dalam proses pemilihan travel ya, atau ya itu memang harus benar-benar ya dari pihak pengelola, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selain tindak pidana penipuan atau penggelapan, ada malah kendaraan-kendaraannya ya yang kita mendengar di Lampung malah ada case atau di beberapa tempat lain yang kendaraannya itu jauh dari kelayakan. Itu salah satu contoh. Bahkan kalau masuk ke kelalaian, bahkan misalnya ada korban, misalnya itu bisa menjadi tindak pidana lain selain dari penipuan atau penggelapan tadi yang ditanyakan Mbak Mutiara. Oke, tapi kalau dari kacamata hukum sendiri sebenarnya mendefinisikan penipuan, kasus penipuan itu seperti apa Bang Zai? Ya, jadi kalau bedanya penipuan dan penggelapan itu kan hanya di ada tidaknya etikat baik di awal atau di depan ya. Kalau dia penipuan sudah murni perbuatan-perbuatan di awalnya sudah menggunakan tata cara atau muslihat ya. Artinya apa yang digunakan itu sudah menggunakan tipu muslihat, misalnya menggunakan identitas palsu, alamat palsu. Nah itu sudah mengarah kepada tindak pidana penipuan. Jadi di awalnya saja sudah ada niat jahat ya, mens reanya ya. Tapi kalau dia penggelapan, bisa jadi niat jahatnya itu terjadi bahkan setelah dikuasainya barang atau uang. Nah itu bedanya di penipuan atau penggelapan 372 378 tersebut. Jadi memang sulit membedakan antara penipuan dan penggelapan, kecuali ketika kita sudah melihat modus-modus yang dilakukan. Nah ini kan nanti penyidik mendalami nih bagaimana modus-modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini. Apakah dia menggunakan identitas palsu, alamat palsu. Nah itu kan arahnya sudah mulai dari depan dia sudah melakukan suatu tindak pidana. Tapi kalau dari awalnya bersifat legal ya, mulai dari perjanjiannya, alamatnya dan sebagainya, itu sudah masuknya ranah ke tidak pidana penggelapan. Seperti itu negara. Nah Bang Zai, ini semisal mungkin masyarakat di Provinsi Lampung banyak yang pernah ataupun jangan sampailah ini terjadi pada kita. Kalau misalkan Bang, sejelek-jeleknya adalah kemungkinan terburuknya kita ini menjadi korban dari penipuan. Kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali oleh korban penipuan ini, Bang? Tentu saja melaporkan ya, membuat laporan polisi ya, sebelum terlebih dahulu melakukan upaya-upaya bagaimana supaya uang dari korban-korbannya bisa dikembalikan. Misalnya melakukan somasi ya, somasi pertama, somasi kedua. Tentu saja ini kan agen travel atau kendaraannya kan pasti ada tempat ya, ada alamat. Dan saya pikir kalau kampus atau lembaga yang sudah terkenal di Lampung, saya pikir tentu saja tidak akan ceroboh
mencari agen-agen atau travel yang tidak jelas alamatnya, tidak jelas orang-orangnya. Nah, tentu saja yang dilakukan pertama adalah melakukan upaya somasi. Bagaimana supaya uang atau kerugian yang dialami oleh korban ini bisa segera dikembalikan. Namun apabila somasi atau surat peringatan itu tidak diindahkan, ya bisa saja setelah somasi pertama, somasi kedua, lakukanlah tindakan upaya hukum lebih lanjut, seperti dengan membuat laporan polisi. Jadi berdasarkan somasi tersebut, kemudian tidak ada itikat baik bagi para pelaku untuk mengembalikan, maka selanjutnya adalah upaya bagaimana dilaporkan ke pihak yang berwajib, ya dalam hal ini adalah kepolisian. Ini hal-hal yang harus dilakukan. Selain tentu saja para pengguna travel atau apapun agen ini benar-benar memastikan bahwasanya apa yang disewa atau apa yang diperjanjikan itu memang clear ya, tidak ada unsur-unsur penipuan, maksudnya tidak ada unsur-unsur penyalahgunaan, tidak ada unsur-unsur tentang pemalsuan identitas, alamat dan sebagainya. Artinya tempat travel, tempat kita kendaraan itu jelas, kantornya jelas, orang-orangnya jelas. Nah, itu yang menjadi upaya pencegahan ya bagi masyarakat atau siapapun ketika akan menggunakan agen travel atau menggunakan transportasi ketika melakukan studi tour. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalkan untuk mengidentifikasi kasus penipuan ini kan biasanya pihak kepolisian memerlukan beberapa bukti-bukti. Biasanya kalau untuk case ataupun kasus penipuan ini barang bukti apa aja sih Bang yang biasanya diperlukan supaya mendukung kasus penipuan ini di pengadilan nanti? Ya, alat bukti kan sudah diatur di KUHP ya 184 itu, bahwa alat bukti kan ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka atau terdakwa itu sendiri. Tentu saja mulai dari yang pertama memanggil ya saksi-saksi. Ini kan alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Tentu saja pastikan pelapor dalam hal ini sebagai saksi korban. Kemudian pihak penyidik polisian memanggil terlapornya sebagai saksi ya. Nah, saksi-saksi bisa dari korban kan ini ada banyak ya, baik sebagai penyelenggara maupun mahasiswanya. Minimal kan saksi kan minimal 2 orang saksi, baik dari pihak korban atau saksi yang lain. Kemudian baru dilanjutkan mungkin kalau memang diperlukan diberikan keterangan ahli, kemudian alat bukti yang ketiga surat-surat atau yang keempat petunjuk, kemudian tentu saja keterangan dari tersangka itu sendiri. Jadi untuk naik ke proses penyidikan kan minimal 2 alat bukti ya, confirm untuk bisa dinaikkan prosesnya ke penyidikan, sehingga ditemukan dan tersangka di sana. Baik. Nah, Bang Zai, ini kan yang cukup menariknya kalau misalkan kita lihat korban-korbannya adalah pihak penyelenggara ataupun mahasiswa dari universitas yang kita tahu bahwasannya mereka ini mungkin secara usia juga udah lebih dewasa. Nah, kira-kira kalau melihat dari kacamata seorang tersangka ataupun pelaku ini, kenapa dia ini sampai berani untuk menipu, bahasanya Bang, menipu para mahasiswa dan sebagainya? Apakah memang kalau dilihat dari kasus ini udah pernah mungkin sebelumnya melakukan kasus serupa melihat dari kejadian seperti ini, Bang Zai? Fakta ya, saya kan memberikan keterangan ya, saya kan belum melihat fakta ya, jadi nanti kan penyidik yang akan memanggil saksi-saksi. Kalau saya melihat beberapa kasus yang terjadi terkait dengan penipuan atau penggelapan studi tour ini ya, di beberapa tempat ini biasanya ada oknum ya, ada oknum di travel tersebut yang uang itu kemudian masuk melalui dia, oleh dia tidak dipakai tapi dibawa kabur. Jadi bukan travelnya sebenarnya, tapi ada oknum salah satu orang yang kemudian melakukan penggelapan dalam jabatan ya, misalnya ada rekening penampungan, tapi kemudian uang itu tidak dipakai untuk operasional untuk pelaksanaan transportasinya, tapi dibawa kabur. Nah, ini yang modus yang banyak terjadi. Jadi sebenarnya bukan travelnya, tapi ada oknum orangnya yang kemudian membawa kabur uang tersebut. Gitu. Kalau yang sifatnya makanya saya bilang tadi sebut di depan,
Kalau sejenis kampus, lembaga, apalagi mahasiswa, kampus, ya. di lembaganya yang sudah jelas ya, pastikan mereka tidak akan tidak sembarangan mencari alat transportasi atau travel yang tidak jelas alamatnya, kan tidak mungkin ya. Nah ini saya duga ya dari beberapa kasus-kasus yang ada, itu ada oknum dari travel tersebut, dari penyelenggara transport tersebut membawa kabur. Itu ya Kak, saya belum melihat faktanya seperti apa, tapi yang jamak terjadi seperti itu, Mbak Mutiara. Jadi memang yang biasa terjadinya ini ada oknum ya di balik kasus-kasus penipuan seperti itu ya Bang, kalau kita melihat beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia. Nah Bang Zai, kalau untuk kasus penipuan sendiri ini sebenarnya ada nggak sih perlindungan hukum bagi korban penipuannya? Kita memang di Indonesia ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu ada. Jadi memang bagi para pelaku ya, memang kan nanti ada upaya untuk bagaimana supaya pengembalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada upaya untuk melakukan somasi, kemudian melakukan LP ya. Tapi memang kalau pidana itu kan sangat sedikit ya. Korban itu dikembalikan kerugiannya sedikit sekali ya. Nah kebanyakan nanti keranahnya perdata itu. Jadi kalau misalnya ada korban, ada nilai kerugian, ada pernah di Jawa Barat atau di mana itu nilainya sampai di Bandung ya 400 juta ya, satu orang itu yang studi tour mengumpulkan uang membayar itu 1.600.000, sekitar 400 juta. Nah itu kalau pelaku tindak pidananya dihukum, rata-rata mereka kan pasang badan tuh Mbak. Jadi tidak kerugian korban itu tidak dapat dikembalikan karena dia sudah menjalani hukuman pidana. Nah kalau untuk pengembalian kerugian itu biasanya dilakukan dengan gugatan perdata, seperti itu. Oke, Bang Zai, terakhir, bagaimana sih Bang saran yang bisa Bang Zai berikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang di Lampung, dan mungkin terutama lembaga-lembaga seperti kampus-kampus, sekolah-sekolah yang memang sering mengadakan agenda study tour di setiap tahun atau di setiap semesternya, agar tidak tertipu atau agar kejadian kasus penipuan study tour ini tidak menimpa mereka, seperti apa Bang pencegahannya? Jadi yang pertama tentu saja dari pihak lembaga penyelenggara itu memastikan travel atau kendaraan yang akan digunakan itu jelas legalitasnya, jelas lokus tempat kantornya, jelas kepengurusannya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan atau menjadi korban dari tindak pidana penipuan itu akan berkurang. Kemudian yang kedua tentu saja dalam proses studi tour ini itu dipastikan terkait dengan keselamatan dan keamanan dari mahasiswa ataupun siswa itu sendiri. Perlu ada pengawasan dan evaluasi ya untuk melakukan proses studi tour ini. Jadi banyak kejadian-kejadian studi tour itu selain tidak pidana penipuan atau penggelapan juga banyak yang bisa menjadi korban, misalnya kecelakaan dan sebagainya. Jadi selain peran dari lembaganya sendiri, tentu saja juga ada peran pemerintah daerah ya. Jadi ada beberapa di provinsi tertentu itu memberikan peraturan yang ketat ketika ada siswa ataupun mahasiswa melakukan studi tour itu keluar kota. Karena memang ada hal-hal yang dikhawatirkan ya ketika studi tour itu dilakukan di luar kota. Ada beberapa provinsi ya di Indonesia itu kalau bisa studi tournya tidak di keluar kota, hanya ada di dalam kota untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Selain tadi bagaimana pihak penyelenggara itu mencari kemudian yang tepat ya, yang tepat, yang benar, kemudian legalitasnya. Biasanya kan ada travel-travel tertentu itu kan memang harus ada ya, bentuk badan hukumnya, kemudian keberadaan kantornya, dan terpercaya ya. Dan kita kan kalau berbelanja atau ini kan pasti ada bintang ya, atau ada yang merekomendasikan yang tingkat kepercayaannya itu bisa tinggi sehingga tidak menjadi korban dari tindak pidana penipuan itu sendiri, Mbak Mutiara. Oke, baik.
Nah, penutup yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Bang Zai terkait dengan apa saja yang bisa kita lakukan, terutama mungkin lembaga-lembaga yang memang sering mengadakan kegiatan study tour supaya tidak menjadi korban penipuan di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak Bang Zai atas materi dan juga informasi yang sudah disampaikan serta waktu yang sudah diluangkan. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, Bang Zai. Amin. Makasih Mbak Mutiara. Selamat sore. Salam sehat. Bang Zai. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan, mengenai kasus penipuan study tour yang menimpa mahasiswa dari FKIP Universitas Lampung. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.